Halo, perkenalkan nama saya Lulu Nabila. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Saya dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang mahasiswa. Apa sih mahasiswa itu? Maha artinya sangat, amat, paling. Siswa itu artinya murid. Mahasiswa adalah orang yang memegang status pendidikan tertinggi di dalam struktur pendidikan. Apa sih karakteristik mahasiswa itu? Di sini ada keterlibatan sosial, ketahanan mental dan emosional, ekstrakurikuler, kreativitas, kemampuan intelektual, kemandirian, keterbukaan terhadap berbagai pandangan. Apa itu pergerakan mahasiswa? Pergerakan mahasiswa itu di Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan. Analisis masalah, ini analisisnya, ini masalahnya. Analisis masalah adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara memeriksa secara mendalam suatu objek atau situasi untuk memahami komponen-komponen yang ada dan hubungan di antara mereka. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, mengetahui penyebab timbulnya masalah. Yang kedua, mencari alternatif pemecahan masalah. Di sini ada identifikasi masalah, kemudian analisis penyebab masalahnya. Selanjutnya mengembangkan solusi dan ada evaluasi solusinya. Ini ada peka, peduli, kritis. Di sini ada masalah. Yang pertama itu masalah itu keadaan atau situasi yang dianggap tidak diinginkan atau berbahaya dan perlu ditangani dan diatasi. Yang kedua itu tidak ada pihak. Selanjutnya, istilah masalah menyiratkan kesulitan, keraguan, atau ketidakpastian. Lalu beberapa masalah dapat diselesaikan dengan sangat cepat. Di sini ada konflik. Konflik adalah ketidaksepakatan atau argumen yang serius, khususnya yang berlarut-larut. Yang selanjutnya ada dua pihak atau lebih dalam masalah. Istilah konflik menyiratkan ketidakcocokan, perselisihan, atau bentrokan. Konflik juga biasanya berlangsung untuk waktu yang lama. Di sini ada jenis-jenis masalah, ada 3. Yang pertama itu masalah personal, kedua masalah publik, yang ketiga adalah masalah sosial. Yang pertama itu masalah personal berkaitan dengan individu, yang kedua masalah publik itu berkaitan dengan masyarakat secara lebih luas lagi. Yang ketiga ini ada masalah sosial, itu tidak sesuai dengan nilai yang dianut atau disepakati sekelompok masyarakat. Selanjutnya ada klasifikasi masalah berdasarkan penyebab timbulnya masalah. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada fisik, yang kedua mental, yang ketiga ekonomi, yang keempat budaya. Yang di sini ada bersifat berdasarkan sifat masalahnya, itu ada 3. Yang pertama perilaku menyimpang, yang kedua konflik dan kesenjangan, yang ketiga perkembangan manusia. Identifikasi, yang pertama itu manakah suatu permasalahan kunci, yang kedua manakah kelompok pada masyarakat yang memiliki akses pada sumber daya, hubungan antara berbagai sistem dalam masyarakat, ada juga potensi yang ada dalam masyarakat, terus tindakan yang bisa dilakukan untuk mengubah situasi dan memperkuat situasi. Di sini ada prinsip dasar dan pendekatan analisis sosialnya. Ada ruang dan waktu. Yang pertama itu analisis waktu atau history. Itu kurun waktu permasalahan berjalan. Yang kedua ada analisis ruang atau struktur, itu sistem yang dominan dalam permasalahan. Selanjutnya di sini ada objektif subjektif. Objektif itu mencakup organisasi, pola perilaku, dan lembaga sosial. Selanjutnya ada subjektif, itu mencakup kesadaran, nilai-nilai, kepercayaan, dan ideologi. Di sini ada 4, the 5 quadrants of emotional intelligence. Yang pertama ada self-awareness,
self management, social awareness, relationship management. Lanjut, ini antara mahasiswa dan masalah ya. Itu bagaimana sih sejarahnya? Yang pertama itu ada Budi Utomo pada tahun 1908, itu sejarahnya organisasi pemuda terpelajar. Yang kedua tuh ada Sumpah Pemuda tahun 1928, sejarahnya itu Marwah Persatuan. Yang ketiga ini ada Proklamasi pada tahun 1945, sejarahnya Deklarasi Kemerdekaan. Ini gambaran pada tahun 1908 dan 1928. Ini ada isinya Sumpah Pemudanya. Ini awal pemerintahan Orde Baru itu pada tahun 1966, itu ada Tritura. Yang kedua ada Pergerakan Aliansi Mahasiswa tahun 1974, itu mencakup seruan Golput 72 Malari, pendudukan kampus Olimpiade 78. Selanjutnya ini ada yang ketiga Pergerakan Aliansi Mahasiswa pada tahun 1998, itu turunnya Soeharto. Ini pada tahun 1966 gambarannya. Ini pada tahun 1998, ini tahun 2019 dan 2020. Nah, bagaimana sih mengkaji secara efektif dan efisien isu sosial? Lanjut, strateginya itu apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, siapa yang diuntungkan dan siapa yang akan dirugikan. Nah, selanjutnya ada apakah hal tersebut dianggap sebagai masalah? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya dan siapa yang dapat melakukannya? Lalu apa tugas kita sebagai mahasiswa? Ini ada 4 tugasnya. Pertama itu ada agent of change, kedua moral force, yang ketiga human stock, yang keempat social control. Yang pertama itu agent of change, itu jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan sesungguhnya. Yang kedua itu ada moral force, itu diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang ada. Yang ketiga ada human stock, itu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Yang keempat itu social control, diharapkan mampu mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Manajemen isu dan propaganda. Apa sih isu itu? Isu adalah topik atau permasalahan yang menjadi pusat perhatian publik karena kontroversial, kompleks, atau mengancam kepentingan masyarakat. Ini ada isu versus fenomena. Jenis isu itu ada 2. Yang pertama prioritas itu ingin dibahas secara mendalam. Kalau insidental tidak dapat diprediksi. Nah, di sini ada identifikasi isu yang pertama, yang kedua ada analisis isu, yang ketiga ada pilihan strategi perubahan isu, itu mencakup kreatif, adaptif, dan dinamis. Yang keempat ini ada pemrograman tindakan terhadap isu. Yang kelima itu ada evaluasi isu. Nah, identifikasi isu itu sumbernya dari isu potensial, yaitu kondisi atau peristiwa nyata yang mempunyai potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang penting. Di sini ada menurut Krebel and Filbert itu sebuah isu muncul ke permukaan ketika sebuah organisasi atau kelompok merasa berkepentingan terhadap suatu masalah atau kesempatan yang terlihat. Ada juga nih kesadaran dan perhatian pada pihak suatu kelompok menyebabkan keputusan mereka untuk melakukan sesuatu. Ini analisis isu, mediasi dan menguatkan suara, isu yang muncul ke permukaan, lalu riset kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini
Ketika beberapa kelompok muncul dan garis tengah tergambar, suatu proses mediasi dan penguatan suara hadir di antara para individu dan kelompok yang mungkin memiliki pandangan sama dan mungkin diharapkan untuk bereaksi dalam cara yang sama. Selanjutnya, ketika momentum terbentuk di dalam media massa, isu berkembang menjadi sebuah isu publik yang dapat menjadi bagian dari proses kebijakan publik. Di sini ada kajian. Hasil dari proses mengkaji itu memiliki arti belajar, mempelajari, memeriksa, menyelidiki, memikirkan atau mempertimbangkan dan sebagainya. Menguji juga menelaah baik buruk suatu perkara atau isu. Nah, di sini ada trias tradition, ada 3. Yang pertama membaca, menulis, dan diskusi. Di sini ada wacana publik, yaitu suatu kumpulan gagasan yang sedang beredar di kalangan umum. Biasanya mementingkan tujuan daripada cara, sering ditentukan oleh kepentingan pribadi, transparansi sulit, didukung banyak pihak, opini tanpa fakta. Di sini ada alurnya, ada 3: identifikasi, penyikapan, dan evaluasi. Selanjutnya ada propaganda, yaitu usaha dengan sengaja dan sistematis untuk membentuk suatu persepsi, memanipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapat reaksi yang diinginkan oleh penyebar propaganda. Di sini sifatnya ada 3. Yang pertama faktual, kedua agitatif, yang ketiga momentum. Dan ada karakteristiknya, itu ada 3. Pertama manipulasi, psikologis, dan ketiga retorika dan logika. Di sini ada things that important, ada follow the trends, yang kedua user persuasive word, yang ketiga consider ethics, mencakup non-versible, kontroversial, unjustifiable, yang keempat ada berkreatif, yang kelima ada make it simple and easy to understand, yang terakhir ada broad and rhetoric. Di sini ada contohnya, terbentur, baru kunci dari terciptanya seluruh pergerakan adalah inisiatif.